Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang keliru itu ya, diperbaiki itu, diluruskan. Wahum lahu nasihun itu ya. Wahum utai ahli bait lahu maring Musa itu iku nasihuna wong kang podo setia kabeh. Yang salah ini kemarin. Wa fassarat lan menafsiri sopo ukhtuhu, ukhtihi itu ukhtu dhamira lahu ing dhamire lafallahu ditafsiri bil maliki. Kalau malik bukan bareng itu bil milki, salah itu ya, bil maliki ya. Kelawan kembali maring raja, bil maliki maring raja. Jawaban krono dadi jawab lahum karing alu Fir'aun. Domirnya lahu itu wahum lahu nasihun ya. Itu lahu itu ya. Maksudnya bagaimana ya, mbakyunya Nabi Musa ini kan mengatakan, saya tahu ada seorang ibu yang mampu untuk menyusui bayi itu. Bayi itu insya Allah kalau disusui seorang ibu ini yang saya tahu, pasti bayi itu mau. Dan ibu itu sangat setia kepadanya. Itu loh, ini yang disampaikan oleh mbakyunya Nabi Musa. Nah, karena dia menyampaikan kata-kata seperti itu, kemudian para tentara, para petugas keamanan kalau sekarang itu mencurigai mbakyunya Nabi Musa. Mencurigai kemana? Nah, mencurigainya ini orang berarti mengerti dan tahu ya siapa ibunya bayi itu. Kamu kok sudah bisa memastikan gitu, katanya si ibu itu kalau menyusui dia pasti, bayi itu pasti mau, dan si ibu itu sangat setia kepada bayi tersebut. Berarti kamu tahu ya, tahu ini bayi anak siapa ya, kamu tahu berarti itu loh. Nah, kemudian para petugas itu, para tentara akhirnya mau menangkap dan menghukum agar mbakyunya Nabi Musa ngaku itu loh. Karena ini kok sudah mengatakan ini tahu itu loh. Berarti ini anak atau ini orang tahu siapa sebetulnya ibu dari bayi ini. Itu loh. Nah, ini yang kemudian dijawab lahu itu, wahum lahu nasihun, hunya itu kepada raja, bahwa si ibu yang nantinya akan mampu menyusui ini orang yang sangat setia kepada Fir'aun, bukan kepada si bayi itu. Karena si ibu itu nanti bukan berarti ibu kandungnya, ini hanya orang warga Bani Israel yang sangat patuh dan nurut kepada raja. Itu lahunya bukan lahu kepada si bayi, bukan, tapi lahunya kembali kepada Malik, raja itu loh. Setelah itulah baru dia selamat. Oh begitu. Jadi dia, perempuan itu yang akan menyusui, sangat setia kepadanya. Nyanya itu nyak siapa? Nyanya itu nyak raja, bukan nyak bayi itu loh. Kepadanya, kepada dia,
dia siapa? Dia raja. Ya, bukan pada dia bayi, bukan. Begitu loh. Karena kalau ketahuan bahwa si ibu yang menyusui adalah ibunya si bayi itu, wah akan dibunuh nanti, dibunuh itu ya. Jadi itu dibetulkan itu dhamira lahu ing dhamira lafallahu ditafsiri bil maliki, lawan raja juga bin milki, itu milki keliru itu. Fawakazahu Musa faqadha alaih qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Fawakazahu mongko memukul hu ing alladzi min aduwih. Ya, wakaza itu memukul dengan mengepalkan tinju itu ya. Itu namanya wakaza. Kalau doroba bisa memukul pakai telapak tangan yang terbuka, itu juga namanya doroba. Tapi kalau wakaza memukul pakai kepalan tinju begini, ini namanya wakaza. Sapa hu ing alladzi min aduwihi, ini ada nih. Sapa Musa, Nabi Musa ini ai darabahu tegese memukul sapa Musa hu ing alladzi min aduwih. Alladzi min aduwih itu qibti ya. Oleh memukul bijam'i kaffihi, kelawan mengepalkan telapak tangane Musa. Ditempalkan itu. Wa kana lan ono sapa Musa oniku syadidal quwwati, wong kang banget kuwate, wong kang rosa tenagane lah ya, syadidal quwwati, rosa tenagane, wal batshi lan rosa pukulane. Faqadha mongko mateni sapa Musa alaihi ingatase kibti atau alladzi min aduwih itu, alladzi min aduwih itu kibti itu. Walam yakun lan ora ono apa kos sapa Musa ora niku qasada berniat sapa Musa ora berniat qatlahu ing mateni kibti gitu ya. Wadafanahu lan mengubur sapa Musa ing kibti itu alladzi min aduwih, dikubur firramali ing dalam pasir. Kala ngucap sapa Musa, ngucape hadza utaiki ki mateni ay qatluhu tegese mateni kibti iku min amali syaitani, ya tetap saking amale atau perbuatane syaitan, sifate syaitan al-muhayyiji kang menggerakkan sapa syaitan, menggerakkan ghadabi ing kemarahan ingsun, innahu stuhune syaitan iku aduwun musuh ibni Adama kaduwe menungso, sipate adu mudillun kang nyasaraken ya, sapa adu menyesatkan lahu maring ibni Adam, mubinun tur pertelo sapa adu. Artine mubin bayyinul idlali, tegese pertelo uliyeh nyasaraken ya, jelas uliye menyesatkan. Artinya ini Nabi Musa setelah beberapa saat, beberapa tahun keluar dari istana, kemudian pulang masuk ke ibu kota Mesir di Memphis itu. Pada tengah hari saatnya orang-orang itu beristirahat. Jadi jalan itu sepi. Jalan tidak ada orang, sepi, tidak ada orang. Di situ menemukan dua orang sedang bertengkar, berantem.
Satunya ini juru masaknya Fir'aun, kokinya Fir'aun berarti orang Kibti kokpit Egypt itu ya. Satunya orang Bani Israel, berarti ini masih warganya Nabi Musa sedang berantem. Kenapa berantemnya? Karena si Kibti ini memaksa kepada si Bani Israel untuk memikul kayu bakar ke istana itu, padahal bukan tugasnya. Akhirnya berantem. Ya, si Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, tolong ini Musa, ini saya dianiaya. Nabi Musa kemudian melerai, sudah jangan dipaksa itu. Kau itu kewajibanmu bawa kayu, wahai Kipti, ya bawa itu. Nah, kemudian Kiptinya malah tambah sombong itu. Apa ini, saya harus bawa kayu, malah kau Musa ini yang seharusnya bawa ke istana itu loh. Lah Nabi Musa emosi, jengkel, kemudian si Kipti dijotos, ditinju, mati. Itu ya, karena Nabi Musa memang tenaganya itu ya, konon melebihi tenaga 10 orang. Nabi Musa itu sekali jotosan itu plek, langsung ngeludak mati. Ya, sudah mati, tidak ada yang tahu, berarti kan jalanan sepi. Oleh Nabi Musa langsung ya dikubur di situ. Dan Nabi Musa menyesal, wah ini perbuatan setan. Ya, setan tadi yang membakar emosi saya. Benar-benar setan ini musuh manusia yang menyesatkan. Ya Allah Gusti, saya minta ampun atas kesalahan saya yang tidak saya sengaja. Saya maunya hanya mukul, tidak ada niatan untuk membunuh. Ternyata memang pukulannya, sekali pukul Nabi Musa itu melebihi pukulan ya 10 orang itu mati. Ini yang terjadi seperti itu. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Qala ngucap sapa Musa, nadiman hale wong kang menyesali. Menyesali itu bahasa para kiai dulu, wong kang getun. Getun itu ya menyesal itu. Rabbi duh pangeran ingsun, inni stune ingsun iku zalamtu nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun, nganiaya bi qatlihi kelawan mateni Kibti. Mulane faufir mongko mugi ngampura panjenengan li marang ingsun. Faghfara mongko ngampura sapa Gusti Allah lahu maring Musa. Itulah orang minta ampun itu harus mengakui perbuatannya ya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah saya salah, inni zalamtu nafsi, saya berbuat zalim, menganiaya dengan perbuatan yang tadi sampai menyebabkan matinya seorang itu. Karena itulah aku mohon ampunan ya Gusti. Faghfir ini diampuni. Innahu stuhune Gusti Allah wa ya Gusti Allah iku al-ghafuru zat kang akeh ngampurane, rahimun tur zat kang welas asih. Ayil muttasifu tegese zat kang persipatan atau disipati bihima kelawan ghafurur rahim oleh persifatan azalan ing dalem azali wa abadan lan ing dalem saklawase. Nah ini bahasa Arab ini harus memahami bahasa Quran ini. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini maha pengampun dan maha penyayang. Kalau terjemahan Indonesianya seperti itu. Tetapi ini beda dengan ungkapan yang sama umpamanya ya. Ungkapan yang sama-sama umpamanya innahu kana ghafurar rahima atau innahu ghafurur rahim, tidak ada alnya, tidak pakai al. Innahu ghafurur rahim,
dengan innahu huwal ghafurur rahim. Berbeda itu. Kalau bahasa Indonesianya sama, innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Tetapi kalau ada alnya dan pakai dhamir huwa, innahu huwal ghafurur rahim, itu Allah ya yang punya sifat ghafur dan rahim itu. Dan ghafur rahimnya bukan hanya saat ini saja, bukan, tetapi sejak azali. Azali itu ketika belum ada zaman. Zaman itu muncul kan setelah ada bumi, bulan, matahari ya. Jadi perputaran bumi bulan itulah kemudian ada siang, ada malam, ada bulan, ada tahun. Itulah setelah ada alam semesta. Sebelumnya itu namanya azali, tidak ada batasnya ya. Jadi Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim dari azali sampai saat ini dan seterusnya selamanya. Itu kalau innahu huwal ghafurur rahim. Makanya itu Ibnu al-muttasifu bihima azalan wa abadan. Beda kalau innahu ghafurur rahim. Nah, itulah bahasa Arab itu ada alnya sedikit. Al itu berapa sih itu? Huruf satu lam itu, hamzahnya hamzah wasol, tetapi bisa kemudian membedakan arti dan makna itu ya. Nah itu kalau kamu pengen bisa Al-Quran, harus belajar bahasa Arab. Bahasa yang sangat-sangat indah, paling indah di dunia itu ya bahasa Arab, saudara. Dan ini bukan urusan agama saja ini ya. Kalau kamu tahu masalah dunia yang paling lama dan paling disorot oleh dunia internasional, yaitu tentang Masjidil Aqsa dan negara Palestina itu, yang entah kapan itu bisa ada solusi, dan nantinya menurut prediksi Kanjeng Nabi nantinya terjadi perang besar, perang Bratayuda. Di mana nanti umat Islam akan menang, Yahudi akan disikat habis. Itu sampai hari ini masih terus jadi sengketa. Salah satunya adalah karena resolusi PBB itu yang menggunakan dua bahasa. Ada dua redaksi Inggris dan redaksi Arab, di mana terjemah Arabnya, redaksi Arabnya itu tidak menggunakan al itu hanya masalah al itu yang membuat sengketa terus berkelanjutan. Resolusi itu bunyinya itu Israel harus menarik diri dari tanah pendudukan. Tanah pendudukan itu artinya dari semua tanah yang diduduki, tetapi pakai redaksi Arabnya min aradhiya muhtallatin, begitu, dari tanah yang diduduki, bukan minal aradhi al muhtallah, tidak pakai al. Nah ini yang jadi pegangan. Kalau menurut orang Arab, dari seluruh tanah yang diduduki adalah ada dataran tinggi Golan, ada Sinai, ada Libanon Selatan dan lain-lain. Tetapi kalau min arodi, Israelnya ahli nahwu itu, Israelnya ahli nahwu, cukup dari salah satu saja dari tanah yang diduduki. Kalau sudah mundur dari salah satu, mereka mengatakan kami sudah menjalankan resolusi PBB 338-242. Itu ya. Nah ini min arodi, jadi kan tidak harus seluruhnya. Kalau al seluruhnya,
Tapi kalau pakai isim nakirah tidak ada alnya, cukup dari salah satu saja. Itu al itu. Ya. Malah orang Yahudi pintar, santri mungkin nggak tahu itu. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Qala ngucap sapa Musa, rabbi duh pangeran ingsun, bima ya demi bima an'amta, demi uliye paring nikmat panjenengan, demi itu banyak basumpah ya, bihaqqi in'amika tegese demi uliye paring nikmat panjenengan, paring nikmat alayya ing atase ingsun, paring nikmat bil maghfirati kelan pangampura, i'simni lindungilah ya, atau mugi melindungi panjenengan ing ingsun. Kapan dilindungi? Falan akuna, mongko ora bakal ono sapa ingsun, ora niku zahiron dadi wong kang bantu, aunan tegese wong kang membantu lil mujrimina maring wong kang padha nyandang dosa kabeh, al kafirina tegese wong-wong kafir, ba'da hadhihi sause iki khatlu, sause ikilah kejadian atau sause ikilah kejadian itu, in asam tani lamun melindungi panjenengan ing ingsun. Nah inilah syaratnya orang tobat seperti itu ya. Nabi Musa menyesal sekali ya, memukul Qibti sampai meninggal, sampai mati. Kemudian ya, tobatnya gimana? Satu menyesal, dua itu mengakui kesalahannya. Inni zalamtu nafsi, Gusti saya salah ya, saya menyesal, mohon diampuni. Dapat ampunan kalau seperti itu. Dan setelah itu berjanji tidak akan lagi atau tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu, tetapi tidak mengulanginya. Janjinya itu minta pertolongan Allah ya. Gusti berilah aku kekuatan agar tidak sampai aku mengulangi perbuatan yang salah seperti ini. Itu bima an'amta alayya, saya sudah dapat kenikmatan ampunan dan banyak kenikmatan yang engkau berikan Gusti, demi kemurahanmu kepadaku, maka aku mohon agar aku dilindungi jangan sampai menjadi orang yang membantu orang-orang yang salah, apalagi jadi orang yang salah. Membantu saja jangan. Ya. Karena membantu orang yang salah sama nantinya ya, jadi melakukan kesalahan. Nah itulah di dalam hal-hal yang keliru, yang salah, doa itu harus lebih dari itu. Sama dengan Quran yang mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Bukan hanya jangan kau melakukan zina, bukan, dekat-dekat saja jangan, apalagi sampai melakukan. Dekat-dekat apa ya, mukaddimahnya itulah ya, mukaddimahnya apa ya, ini namanya berpacaran itulah. Ya, melihat memandang boncengan itu tuh ya, takrobu itu semuanya itu ya. Lah karena itulah ini jangan aku sampai menjadi orang yang membantu pada orang-orang mujrimin itu ya. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فأصبح mengkodadi sapa Musa fil madinati ing dalem kota, dadiku khaifan wong kang wedi. Tingkane Musa atau sifatnya khaif boleh, tingkane Musa yataraqabu hale menunggu sapa Musa. Yataraqab itu menunggu sambil deg-degan ya, deg-degan itu ya. Yataraqabu hale deg-degan sapa Musa
yantawiru tegese menunggu sapa Musa, menunggu maing barang yanaluhu kang bakal mikenani apa maing Musa, mikenani min jihatil qatili saking arahe wong kang terbunuh, saking arahe wong kang dipateni. Maksudnya karena merasa salah, ya, yang dibunuh juga orangnya Firaun, juru masaknya Firaun lagi, kokinya Firaun lagi. Nah, sudah pasti ini, ya, Nabi Musa merasa, wah, saya akan dihukum apa ini, akan dibalas ini, mereka pasti keluarganya orang-orang Kipti pasti marah, ya. Apalagi saya orang Bani Israel yang menjadi penduduk kelas 2, ya. Ini orang Kipti adalah majikannya orang Bani Israel, yang bunuh orang Bani Israel Musa itu. Jadi ketakutanlah Nabi Musa, normal, wajar, lumrah. Manusia itu siapapun, Nabi pun juga sama. Itu, walaupun saat itu Nabi Musa belum menjadi Nabi, ketakutan, waduh gimana ini ya, jangan-jangan saya ditangkap di penjara atau apalagi saya dibunuh ini. Itu khaifai yataraqqab faidan mongkari kalani iki yataraqqab alladzi utawi wong istansarahu kang jaluk tulung sapa alladzi ing Musa bil amsi ing dalem dina wingi kemarin iku yastasrihuhu, itu jaluk tulung. Yastasi itu gembor-gembor, berteriak minta tolong. Iku yastasrihuhu, berteriak minta tolong sapa alladzi ing Musa, yastaghitsu tegese ya minta tolong ya sapa alladzi itu bihi kelawan Musa minta tolong ala Qibtiyin, ngalahaken ing atase wong Qibti akhara kang liya, ya. Istighosah itu aduh tolong itu nama istighosah itu, ya. Maksudnya, ya, setelah dia itu ketakutan, bingung mau apa ini, jangan-jangan ada orang yang tahu loh, padahal saat itu tidak ada yang tahu. Nabi Musa masih lumayan punya rasa aman karena tidak ada yang tahu, ya. Membunuh orang tapi tidak ada yang ngerti karena jalanan sepi, tidak ada seorang pun. Jadi ya rasa bersalahnya membuat rasa takut, ya. Kemudian punya rasa aman karena tidak ada yang melihat seorang pun, ya, gitu kan. Lah kemudian sampai besoknya di jalan lagi, Musa sedang jalan, si Bani Israel kemarin yang dibela itu sedang bertengkar lagi dengan orang Kipti lagi, gitu ya. Lah kemudian minta tolong lagi pada Nabi Musa, Musa ini saya ini sedang dianiaya lagi orang yang kemarin itulah. Jadi ya. Lah kemudian Nabi Musa gimana? Qala mongko ngendika lahu maring alladzistan sorohu sapa Musa, Nabi Musa ngendikane innaka stune sira iku lagawiyun, yakti wong kang sasar, wong kang melenceng, mubinun kang pertelo, sapa bibayinul riwayati tegese wong kang pertelo melencenge. Itu kenapa itu mengatakan itu lima fa'altahu amsi wal yom, lima kronodene barang fa'altahu kang agawe sapa sira ing ma amsi ing dalem dina wingi wal yaumalan ing dalem iki dina, wal yaumalan ing dalem iki dina. Nabi Musanya kaget, kok ini orang yang kemarin Bani Israel yang berantem kemarin sekarang berantem lagi. Nabi Musanya marah kepada orang Bani Israel itu, innaka laghawiyyum mubin, ya, kau benar-benar nakal kau, ya, gitu ya.
Kemarin berantem, sekarang berantem lagi. Memang hobi berantem kok itu. Oh itu ya, bener-bener kok ini ya, anak nakal kok itu ya. Itu ya. Ya normal begitu ya. Orang kok terlihat berantem setiap hari pamannya begitu ya. Nabi Musa kaget, lu kok berantem. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Falamma an arada mongkari kalane yen to ngarepaken sapa Musa ya lafal an iku zaidatun zaidah ngarepaken an yabtisha ing yen to memukul sapa Musa memukul billadzi maring wong huwa kang utawi alladzi iku aduwun dadi musuh lahuma kaduwe Musa lan Israili itu ya, kaduwe Musa lan alladzis tansarahu itu artine lahuma li Musa tegese dadi musuh kaduwe Nabi Musa wal mustaghithi lan wong kang jaluk tulung bihi kelawan Musa jawabe lama qala mongko ngucap sapa al mustaghith wong kang jaluk tulung tingkanane mustaghis dhannan hale wong kang nyono mengira sapa mustaghis nyono annahu ing stune Musa iku yabtisu bakal memukul sapa Musa mukul bihi maring mustaghis oleh mukul 5 krana dene barang kala kang ngucap sapa Musa imma lahu maring mustaghis ngucape ngene ya Musa he Musa aturidu ana to ngarepaken sapa sira ngarepaken antaqtulani ing yen to mateni sapa sira ing ingsun kama qatalta kaya oleh mateni sira mateni nafsan ing awak-awakan wong bil amsi ing dalem dina wingi in turidu ora ngarepaken sapa sira maturidu tegese ora ngarepaken sira illa antakuna angin yen to ana sapa sira oniku jabbaron wong kang adigum ya wong kang gemedhe atau wong kang yaitu memaksa itu murba weseso bahasa Jawa dulu itu jabbaron ing wong iku wong kang adigung fil ardi ing dalem bumi wa maturidu lan ora ngarepaken sapa sira ora ngarepaken antakuna ing yen to ana sapa sira ana iku minal muslihina saking golongane wong kang padha memperbaiki kabeh saking golongane wong kang padha ya mendandani wong kang gawe bagus kabeh. Fasami'a mongko krungu sapa al-qibti si qibti krungu zalika ing mengkono ya Musa aturidu antaktulani itu zalika ing mengkono ucapane mustaghis fa'alima mongko ngerti sapa qibti ngerti yen annal qatila ing stuhune wong kang mateni kemarin iku Musa fantolako mongko budal pergi sapa qibti ila fir'auna marani maring fir'aun fa akhbarahu mongko ngabaraken sapa qibti ing fir'aun ngabaraken bidzalika kan mengkono annal qatila Musa fa amara mongko perintah sapa Fir'aun perintah az-zabbahina ing para algojo ing tukang nyembelih para tukang nyembelih itu perintah biqatli Musa kelawan mateni Musa fa akhadhu mongko padha tumandang sapa zabbahin itu mengambil tumandang fit tariqi ing dalem dalan
ilaihi marani maring Musa. Ilaihi marani maring Musa. Ya. Ini harus difahami ayatnya ya, karena sepintas ayatnya kurang rada sulit dipahami itu ya. Ya, hari berikutnya Nabi Musa ketemu dengan orang yang kemarin ditolong itu ya, jadi orang Bani Israel itulah sedang berantem lagi. Kemudian minta tolong lagi pada Nabi Musa. Musa, ini saya dianiaya lagi, bertengkar lagi. Nabi Musa yang melihat, loh, kamu ini ya, kamu dasar gitu ya, dasar nakal kamu ya, sukanya berantem saja. Ketika mendengar kata-kata Nabi Musa seperti itu, ini kan dia sadar dimarahin oleh Nabi Musa. Kamu nakal memang ya, itu sukanya berantem kamu ya. Kemarin sudah saya bela sampai saya bunuh, sekarang ini berantem lagi. Nabi Musa nya kemudian nunduk-nunduk mau mukul, yang mau dipukul padahal itu adalah si Kipti itu, bukan yang dimarahin itu ya. Nabi Musanya itu mau mukul si Kipti, tetapi perasaan si Bani Israel, perasaannya dia yang mau dipukul. Karena sebelumnya Nabi Musa sudah marah, kamu itu nakal ya, berantem terus-terusan. Wow, Nabi Musa sudah mengepalkan tinju begini ya. Lalu si Bani Israelnya ketakutan. Ya ketakutan gimana lah, itu ketakutan kalau dipukul kan mati seperti kemarin itu. Ya, karena itulah buru-buru si Bani Israelnya mengatakan, Musa, itu kamu mau bunuh saya Musa. Begitu lihat mengepal gini sudah, kamu mau bunuh saya Musa. Kemarin sudah bunuh orang, sekarang mau bunuh saya. Wow itu ya. Oh kamu kalau begitu nggak baik Musa. Kamu pengennya jadi orang yang sok kuat ya ini. Jadi orang yang tidak ada niatan baik ini ya, hidupnya untuk membunuh orang. Lah lawannya si Kipti dengar, oh berarti kemarin yang meninggal itu yang bunuh Musa. Itu loh. Kan kemarin tidak ada yang tahu, ya hanya geger kemarin ada orang mati terbunuh, tetapi siapa pelakunya belum ada yang ngerti, tidak ada yang tahu. Jadi Nabi Musa masih relatif aman, walaupun merasa takut karena tidak ada orang yang tahu. Lah begitu hari ini tadi itu ketika ya, si Bani Israel sedang berantem lagi, Nabi Musanya padahal mau bela lagi, mau jotos lawannya lagi si Kipti, tetapi dikiranya mau menempeleng si Bani Israel karena Bani Israelnya sudah dimarahin dulu oleh Musa. Ya begitu Nabi Musa marah nih, Bani Israelnya langsung ngomong, Musa, kamu mau bunuh saya, kamu kemarin kan sudah bunuh. Dengar itu kan, berarti yang bunuh orang kemarin itu Musa. Lo langsung ngiprat saja itu ya, si Kiptinya untuk lapor ke Fir'aun. Lapor ke tentara, lapor ke polisi lah begitu ya, bahwa kemarin ini yang membunuh orang Kipti, yang membunuh kokinya Fir'aun adalah Musa. Apa saya tadi sudah mendengar sendiri. Jadi orang bilang, kamu Musa kemarin sudah bunuh, sekarang mau bunuh lagi. Oh Musa tuh, akhirnya geger. Jadi mau Fir'aun marah. Jadi pelaku pembunuhan kemarin Musa ya itu. Sekarang tentara, ayo kejar Musa, cari, tangkap, bunuh. Itulah. Itu artinya fa'akhadhu fit tariq ilai fa'amara Fir'aun al-zabbahin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Waja'alan teka sapa rajulun siji wong lanang, huwa uti rajul iku mukminu ali fir'auna, wong mukmine keluargane Fir'aun. Tekane mukmin aqsal madinati saking ujung kota, akhirihas tegese saking ujunge kota, ujunge Madinah. Yas'a hale cepat-cepat sapa rajul, yusri'u tegese cepet-cepet sapa rajul fi masyihi ing dalem mlakune rajul, cepet-cepete min tariqin saking dalan aqraba kang luwih parek
min tariqihim tinimbang dalane zabbahin, itu dalane zabbahin. Kala ngucap sapa rajul, ya Musa, he Musa, innal mala astuhune rombongan, ya stune kaum lah, ya segolongan min qaumi fir'auna saking kaume Fir'aun iku yaktamiruna podo bersekongkol, ya podo bersekongkol sopo kaum konspirasi malak bika kelawan siro. Artinya yaktamirun yatasyawaruna tegese podo rembugan musyawarah kabeh fika ing dalem mas'alai siro. Rembugane mau liyaqtuluka supaya ne mateni sapa malak ing sira. Fakhruj mongko metuwa sira minal madinati saking kota, inni stune ingsun laka marang sira iku minan nasihina saking golongane wong kang padha setia, saking golongane wong kang setia kabeh. Setiane nasihati setia fil amri ing dalem perintah bil khuruji kelawan metu. Nah, begitu orang-orang sudah memutuskan atas perintah Fir'aun supaya Musa ditangkap dan dibunuh, lah ada orang yang memang simpati dengan Nabi Musa walaupun saat itu belum jadi nabi itu, ya, yaitu salah satu dari orangnya Raja Fir'aun itu. Ada keluarga Fir'aun kan nantinya yang iman dengan Nabi Musa. Orang yang akan iman itu sebelum iman saja sudah punya watak yang berbeda, ya. Watak apa itu? Watak memprotes hatinya, inkar, tidak suka dengan kezaliman, ya. Sadar dalam hati bahwa pemerintahan Fir'aun ini pemerintahan yang didasarkan atas kezaliman. Walaupun dia itu tidak mampu untuk mengubah keadaan, tetapi hatinya sudah tidak suka. Sama dengan para nabi itulah, ya, di zaman yang sangat rusak, nabi itu hatinya sadar memprotes, tidak mau saya dengan kondisi yang seperti ini tidak benar. Nah, ini orang yang nanti calon menjadi orang yang iman dengan Nabi Musa. Satu-satunya yang iman dari keluarga Fir'aun ini orang itu mendengar Musa akan dicari, ditangkap dan dibunuh, orang itu langsung lari mencari Musa agar mendahului, jangan sampai Musa sampai terbunuh. Ketemulah cepat-cepat menemui Musa dengan mengatakan, Musa hati-hati, Musa keluar, lari kau, apa kau akan dibunuh, sungguh saya nggak bohong ini. Nah, ini orang yang punya kepedulian, ya, dengan keadilan itulah. Karena seandainya Nabi Musa dibunuh itu juga perbuatan zalim. Nabi Musa tidak salah, mukul itu kemarin ya tidak sengaja membunuh. Jadi tidak boleh orang yang membunuh dengan keliru, tidak sengaja, dihukum mati, dibunuh, tidak boleh. Kisos itu apabila pembunuhannya dengan sengaja, kalau tidak ya tidak boleh itu. Itulah yang namanya orang punya sikap, ya. Jadi kita itu orang mukmin tidak boleh kita kalau ada dua orang atau dua kelompok, dua hal, satunya benar satunya salah, kok kita itu netral. Loh, saya netral aja lah, nggak ikut A ikut B, saya independen, nggak ikut sana nggak ikut sini, nggak bisa. Kalau netral ikut setan itu namanya. Kita harus ngeblok ke kelompok yang benar, tidak boleh. Apabila ada kebenaran dan kebatilan itu berhadap-hadapan, kok kita tahu kemudian kita netral, nggak ikut sana sini, enggak. Harus membela yang benar itulah, ya, harus punya keberanian. Nah, itulah sorga harus seperti itu. Inni stunis ingsun laka marang sira iku minan nasihina saing golongane wong kang setia fil amring dalam perintah bil khuruji kan metu fa kharaja minha.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.